Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kelas mata kuliah teori bilangan semester 2. Ya, baik. Minggu lalu kita sudah membahas dan membicarakan tentang kontrak perkuliahan yang sudah kita sepakati. Dan pekan ini atau minggu ini kita akan masuk materi pertama, yaitu sistem angka, ya. Sistem angka pada materi pertama. Sistem angka ini banyak poin-poinnya atau materi pokok bahasannya di dalam, dan sesuai target nanti kita akan buat 2 kali pertemuan untuk membahas sistem angka ini. Oke. Sebelum lanjut pada materinya, kalian harus tahu dulu capaian pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Jadi, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyatakan berbagai bilangan ke dalam bentuk sistem angka. Dengan indikator 5 indikator yang harus kalian capai. Yang pertama, mampu menjelaskan perbedaan antara angka dan bilangan. Kemudian yang kedua, mampu menyatakan bilangan ke dalam sistem angka Romawi. Kemudian yang ketiga, mampu menyatakan bilangan ke dalam sistem angka Mesir kuno. Yang keempat, mampu menyatakan bilangan ke dalam sistem angka Babilonia. Dan yang kelima, mampu menyatakan bilangan ke dalam sistem angka Mayan. Nah, kalau dilihat sekilas, memang capaian pembelajaran indikator yang harus kalian capai itu kayaknya banyak sekali, ada 5. Tapi sebenarnya materinya ini sederhana, dan kalian bisa membaca dengan penuh konsentrasi dan penghayatan dan pemahaman agar kalian bisa memahami materi yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan materinya sangat-sangat sederhana, ya, masih sederhana tentang angka. Baik. Nah, untuk sistem angka ini ada beberapa poin atau pokok bahasan yang harus kalian pelajari nanti. Ada angka dan bilangan, sistem angka Romawi, sistem angka Mesir kuno, sistem angka Babilonia, dan sistem angka Mayan. Nah, kelima materi ini harus bisa kalian pahami dalam pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut. Nah, angka dan bilangan. Apakah angka dan bilangan itu sama? Pengertiannya atau definisinya, ya. Bisa kalian mungkin berpikir. Nah, di slide ini diberikan sebuah pernyataan, ya. Ada sebuah pernyataan yang diungkapkan di sini bahwa bilangan 12 ditulis dengan 2 buah angka, yaitu 1 dan 2, yakni 12. Nah, dari pernyataan ini, apakah kalian bisa memberikan pendapat tentang angka dan bilangan? Apakah menurut kalian angka dan bilangan itu sama? Apakah tidak sama? Nah, kalau sama, apa alasannya? Nah, kalau tidak sama, apa juga alasannya? Silakan ungkapkan pendapat kalian di diskusi online besok, ya. Baik, lanjut. Nah, di sini untuk angka itu diberikan batasan, ya. Angka itu diberikan batasan dalam basis 10. Jadi dalam basis 10 ada angkanya dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga tentang konsep, ya, konsep ide satuan, duaan maupun 17-an itu disebut dengan bilangan. Sedangkan lambang yang menyatakan bilangan itu disebut dengan angka atau numeral. Nah, jadi menurut kalian sebenarnya apa sih perbedaan angka dan bilangan? Nah, selain angka dan bilangan, di sini juga diungkapkan sebuah sistem angka. Jadi sistem angka itu merupakan himpunan lambang dasar dan beberapa aturan, ya. Tolong digarisbawahi, himpunan lambang dasar dan beberapa aturan untuk membuat lambang lain dengan tujuan melakukan identifikasi bilangan. Nah, jadi sistem angka ini memuat tentang lambang dasar dan ada aturan-aturan untuk mengidentifikasi sebuah bilangan dan juga untuk membuat lambang lain dan sebagainya untuk sistem angka. Nah, berdasarkan slide dan penjelasan yang sudah ada tadi, dan kalian juga bisa menambah wawasan kalian dengan men-searching di Google, ya, tentang bilangan dan angka. Kemudian nanti bisa kalian ungkapkan apa perbedaan angka dan bilangan pada diskusi online mendatang. Baik. Nah, kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yakni sistem angka Romawi. Nah, saya yakin
kalian tidak asing lagi dengan yang namanya angka Romawi. Karena angka Romawi itu biasanya kita sering menggunakan pada penulisan-penulisan makalah di bab, ya, makalah atau artikel-artikel pada bab 1, bab 2 itu kita menggunakan angka-angka Romawi. Namun angka-angka Romawi yang kita gunakan di makalah-makalah itu mungkin masih sederhana, karena mungkin sampai bab 5 saja, ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 isinya, bab 3 metodenya kalau untuk penelitian, bab 4 hasil, dan bab 5 kesimpulan, seperti itu. Nah, itu mungkin hanya lambang-lambang Romawi yang biasa, ya, yang biasa dan masih sederhana. Nah, di sini disajikan di tabel, silahkan nanti perhatikan tabelnya. Nah, di tabel kolom sebelah kiri itu adalah lambang Hindu Arab atau yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari, ya. Ada 1, 5, 10, 50, 100, 500, dan 1000. Nah, di tabel kolom sebelah kanan itu adalah bentuk lambang Romawinya. 1, 5, 10 dengan lambang X, 50 dengan lambang L, 100 dengan lambang C, 500 dengan lambang D, dan 1000 dengan lambang M. Oke. Nah, di sini di sistem angka Romawi ini kita akan mempelajari yang lebih atau agak sedikit luas, ya. Kita lanjutkan untuk. Nah, di sini ada aturan-aturan dalam menulis angka Romawi. Ya, di sini ada aturan-aturan dan contohnya. Ada aturan-aturan dan contohnya. Jadi aturan yang pertama adalah huruf pengurang hanyalah pangkat 10, ya, hanya pangkat 10. Seperti 1, ini 1, kemudian 10, ya, 10, dan C itu 100, ya, C 100. Tolong diingat, C 100. Nah, jadi huruf pengurang hanya berlaku pada pangkat 10. 1, 10, dan 100. Nah, contohnya di sini 45 itu tidak dituliskan V dan L, ya, bukan VL 50 kurang 5, tetapi kita menulisnya, ya, ini bukan seperti ini, tapi kita menulisnya XLV, ya, XLV. V-nya ini adalah V-nya ini 5, ya. Kemudian XL-nya itu 40. Nah, di sini ada penjelasannya. 40 tambah 5. Ya, 40 tambah 5 karena huruf pengurang hanya berpangkat 10. Ya, jadi 45 bukan berpangkat 10, makanya tidak berlaku pengurangan, hanya penjumlahan yang berlaku di sini. Nah, jadi penulisan yang ini tidak benar, yang benar adalah seperti ini, sesuai dengan penjabaran yang ini. Baik, kita lanjut. Untuk contoh nomor 2, ya, aturan nomor 2. Kurangkan hanya satu huruf dari sebuah angka tunggal. Ya, kurangkan hanya satu huruf angka tunggal. Berarti angka tunggal itu bisa kita nyatakan sebagai satuan, bukan puluhan atau ratusan, tapi satuan karena dia merupakan angka tunggal. Nah, di sini diberikan contoh, misalnya angka tersebut 8. Ya, 8 itu bukan ditulis seperti ini, 1 kemudian X yang menunjukkan lambang 10, tapi kita menulisnya seperti ini. Ya, kita menulisnya seperti ini, 8. Ya, ini saya pikir masih sederhana, ya, karena kita mungkin masih ini kalau untuk menuliskan angka bilangan ke dalam bentuk sistem angka Romawi itu masih sederhana kalau kita mulai dari 1 sampai 10, ya, karena itu sering kita jumpai dan mungkin sering kita lakukan untuk menyelesaikan soal-soal yang pernah diberikan. Nah, jadi saya pikir untuk penulisan angka 8 ini masih sederhana. Baik, kita lanjut. Aturan yang ketiga, ya, perhatikan baik-baik. Di sini aturan yang ketiga mengungkapkan jangan mengurangkan huruf dari huruf yang besarnya lebih dari 10 kali. Ini berarti kita hanya bisa mengurangkan 1 dari 5 atau 10 dan 10 dari 50
atau 100 ya. L itu 50, C itu 100. Nah, di sini diberikan contoh